terjadi lagi intimidasi terhadap Nyai Widya akibat kritikan kerasnya terhadap Pak Jokowi, sehingga Nyai Widya terancam dilaporkan oleh orang-orang dari Jokowi. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Ada yang komen di situ, Mbak, hati-hati karena ada yang mau melaporkan Anda ke polisi. What? Ngeri. Karena Anda menyimak-nyimak konten saya, Anda mau melaporkan saya ke polisi tentang sindiran keras saya buat pemerintah yang bobrok, buat orang-orang pelanggar HAM, buat orang-orang yang kena kasus gratifikasi, buat orang yang terjerat hukum mengenai kasus timah atau mengenai kasus bea cukai, kasus pajak sebesar 3.000 triliun itu. Itu bukan rahasia umum. Ya. Atas dasar apa Anda mau melaporkan saya ke polisi? Karena saya sindir mental bobrok itu. Karena saya hit sindir. Katanya negara ini negara hukum. Tapi orang-orang KPU pelanggar hukum. Tapi calon presiden orang pelanggar hukum. Kamu kira ini perjuangan udah selesai? Yang ditentukan oleh yang namanya Hasyim Asyari, KPU sama MK. Ini udah selesai? Belum, bro. Belum. Perjuangan saya belum selesai. Belum. Kita dukung hak angket. Ya. Rakyat Indonesia, terutama mahasiswa yang masih waras, gabung dengan hak angket itu tersebut yang kita angkat di DPR. Oke? Kau kira itu udah selesai perjuangan? Belum. Jangan berhenti di sini. Semakin kau ancam saya, lapor dikit-dikit, lapor. Siapa yang suruh? Bapak Jokowi yang suruh. Suruh Bapak Jokowi datang sendiri. Sesuai dengan kata-kata dia. Akan saya gigit sendiri dengan cara saya sendiri. Tangkap sendiri seperti SBY. Ya. Ingat itu. Suruh dia datang sendiri. Kenapa? Saya dari 2013 mengangkat dia. Tapi dia jadi pengkhianat di Indonesia ini. Hukum bukannya ditegakkan dengan teguh, malah amburadul. Oh iya. Bapak Jokowi 2020-2019 Anda membuat RUU KUHP itu draftnya bagaimana? Sebanyakkah itu perubahan? Terus itu untuk berlaku bagi orang-orang proyek-proyek besar. Kemudian rakyat akan disengsarakan gitu. Yang rugi siapa? Negara kita sendiri. Ya kan? Betul. Disuruh baca dong sama rakyat. Jangan ditulis di draft begitu disimpan. Mana itu yang namanya lawyer Anda itu menyimpan draft yang namanya RUU KUHP 2019 lalu? Mana? Dulu Mbak Najwa sindir dengan itu, kemudian diintimidasi. Terus saya mengungkap itu, diintimidasi. Negara ini negara apa? Kau pikir negara ini negara Jokowi doang? Ini negara persatuan. Persatuan kita hancur gara-gara hukum tidak ditegakkan, tumpul untuk para pejabat, para koruptor. Ya kan? Tapi hanya ditegakkan kepada rakyat-rakyat yang mengkritiknya. Salam waras saja. Salam waras, ya. Siapa tuh? Tadi yang komen, hati-hati Mbak yang mau laporin saya ke polisi. Siapa takut? Tentang apa? Tentang saya kritik keras mengenai keputusan MK. Pret. Nggak akan pernah saya kendor. Jangan kau bilang saya akan berhenti di sini, ya. Jangan kau bilang ini perjuangan udah selesai karena keputusan MK menolak gugatan. Tidak. Saya masih bersama Bapak Mahfud, ya. Ingat itu. Sikat semua para koruptor itu kalau bisa. Kemarin juga minta loloskan yang namanya Prabowo dan Gibran. Tapi ada seseorang yang minta jatah menteri. Ingat itu Pak Jokowi, bocor itu. Kemudian ada yang minta jatah jaksa agung. Agar selamat ya, korupsinya ya. Gitu kan? Agar menyelamatkan diri kan? Salam waras saja yang bagi yang paham itu. Kalau Prabowo sama Gibran katanya jadi presiden, ya kan? Ada seseorang yang minta jatah menteri. Kemudian ada yang minta jatah jaksa agung. Begitu kan? Kenapa? Dulu ada kata-kata, kalau mereka kalah banyak yang akan penjara. Kalau mereka kalah banyak orang yang akan dipenjara.
Makanya sekarang dia minta yang namanya jatah menteri, minta jatah yang namanya jaksa. Semudah itukah? Tolong tuh simak ya konten saya berikutnya. Semakin saya kuat itu sebenarnya siapa dia. Ya, minta jatah. Minta jatah. Seperti Luhut kan minta jatah kan? Ngeri, ngeri. Banyak kan? 20 jabatan selama Bapak Jokowi menjabat. Kalau bisa, Jokowi juga ingin menirukan seperti Luhut bin Sarpanjaitan kali kalau Prabowo Gibran itu jadi presiden. Minta 30 jabatan sekaligus. Ya tak? Aduh. Itu aja udah isunya udah kedengeran sama masyarakat. Minta jatah Kapolri, minta jatah jaksa. Negara apa negara ini sekarang ini? Hati-hati aja itu. Ya, tolak orang yang minta. Dikit-dikit minta. Gabungan mafia semua dengan Anda itu. Salam waras. Mana tadi yang mau laporkan saya? Mana? Komen lagi, komen. Salam waras. Ini teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Betul. Keren. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Betul. Sangat betul apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung, bahwa perubahan tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada gerakan. Meskipun dengan cara apa Bang Rocky Gerung dan sahabat-sahabat yang lain mengkritisi pemerintahan ini, tidak akan pernah berhasil tanpa adanya gerakan-gerakan dari rakyat Indonesia. Nah, kemudian semakin kesini semakin memprihatinkan apa yang terjadi di negeri kita. Terlebih lagi kebebasan berpendapat betul-betul sudah hampir ditiadakan. Kita lihat sendiri, Nyai Widya lagi dan lagi mendapatkan sebuah ancaman dari orang-orangnya Jokowi. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh ketika orang berbicara jujur dan ingin membongkar semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi yang ada di negara ini, tetapi pada akhirnya mendapat sebuah ancaman dan dianggap pelaku kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh Nyai Widya, yang tujuannya bagaimana agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa kebobrokan di negeri ini sangat luar biasa, korupsi yang begitu besar hingga 30.000 triliun. Saya kira apa yang terjadi di negeri ini sekarang sangat-sangat mengerikan. Dan saya tahu betul bahwa Nyai Widya ini orangnya semakin diintimidasi, semakin mendapatkan sebuah ancaman, tidak akan pernah mundur selangkah pun, dan bahkan beliau pasti akan lebih keras lagi mengkritisi apa yang menjadi kebobrokan-kebobrokan di pemerintahan. Karena saya tahu sendiri, dari dulu saya mengikuti sosial media Nyai Widya. Bahkan pada saat Nyai Widya ini mendukung Pak Jokowi, momen-momen pada saat menyerang dari kubu Pak Anies, saya pun ikuti. Dan saya tahu betul bahwa Nyai Widya ini selalu bersuara demi rakyat dan tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selalu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, seperti yang terjadi saat ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga Nyai Widya dan Bang Rocky Gerung selalu diberikan kesehatan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.